Shalom pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa, sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berberkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Karena Tuhan menjamah hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu ini boleh mengambil tempat di hati kami dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Berkati pemirsa dimanapun berada yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati Tuhan kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, tekanan hidup mendatangkan kebaikan. Ayat intinya saya ambil dari Mazmur 119 ayat 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Masalah hidup, pergumulan hidup, pergulatan hidup, atau tekanan hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari. Tekanan hidup memang tidak menyenangkan secara daging, tetapi sesungguhnya itu untuk kebaikan kita. Karena itulah Tuhan mengizinkan tekanan hidup itu datang dalam kehidupan kita. Singkatnya, tekanan hidup tidak bisa kita hindari, tapi bisa kita kontrol. Mirip dengan tekanan darah, kita tidak bisa menghilangkan tekanan darah, tapi kita bisa menjaga tekanan darah dalam rentang normal. Tidak menjadi sedemikian tinggi hingga akhirnya bisa membuat kita stroke, tapi juga menjadi tidak sedemikian rendah sehingga badan kita menjadi lemas. Pemirsa dimanapun berada, semua orang pasti pernah mengalami yang namanya tekanan hidup. Tekanan hidup terjadi karena banyak faktor, seperti masalah yang datang bertubi-tubi, sakit penyakit yang tak kunjung sembuh, krisis keuangan dalam keluarga, atau PHK dari pekerjaan, studi yang gagal, ditinggal orang yang kita kasihi, dan masih banyak lagi. Pengkhotbah katakan, ada suatu kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Pengkhotbah 1 ayat 6. Setiap orang memiliki respon yang berbeda-beda ketika menghadapi tekanan hidup. Ada yang tidak henti mengeluh sehingga keadaannya semakin terpuruk dan semakin frustasi, tapi tidak sedikit dari mereka yang tetap kuat dan tegar. Tekanan adalah salah satu cara yang terkadang Tuhan pakai untuk mendewasakan rohani kita, agar kita bisa lebih kuat dan tidak manja. Selama ini mungkin kita terlena dengan zona nyaman, sehingga begitu tekanan datang, kita langsung oleng dan kehilangan keseimbangan. Bersyukurlah jika kita berada dalam tekanan, karena hal ini akan membawa kita ke dalam pengalaman hidup yang baru. Jika alur kehidupan kita datar-datar saja, tak ada tantangan, pastilah sangat membosankan. Jadi ambillah sisi positif dari setiap tekanan yang kita hadapi. Tekanan membuat kita akan semakin menyadari keterbatasan kita dan mendorong kita untuk semakin dekat dan percaya kepada Tuhan. Sebuah ilustrasi mengatakan, pelaut yang handal yang tidak terbentuk melalui ombak yang tenang, melainkan oleh ganasnya ombak dan gelombang yang dahsyat. Karakter asli seseorang tidak keluar saat semuanya baik-baik saja. Saat tekanan datang, disitulah akan terlihat kualitas hidup kita yang sesungguhnya. Namun pemazmur dapat mengambil sisi positif
dalam tekanan hidup yang dialaminya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Mazmur 119 ayat 71. Percayalah bahwa tidak ada masalah atau tekanan dalam hidup orang percaya di luar kendali Tuhan. Sebab segala perkara Ia turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Roma 8 ayat 28. Coba kita pikirkan, seandainya kita hidup tanpa ada masalah, mungkin kita akan menjadi orang Kristen yang rapuh dan tidak sekuat sekarang ini. Mungkin kita akan menjadi orang Kristen yang manja dan tidak memiliki otot-otot iman. Mungkin kita akan terlena dengan kenyamanan sehingga kita malah lupa dan tidak bergantung kepada Tuhan. Untuk alasan-alasan itulah pemazmur berkata bahwa aku tertindas itu baik, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Pemazmur mengakui bahwa sebelum ia tertindas, maka ia justru menyimpang dari jalan Tuhan. Tekanan hidup itulah yang mengingatkannya untuk kembali kepada Tuhan. Iya, tekanan hidup bukanlah musuh, apalagi musuh yang sangat kita benci. Tetapi tekanan sesungguhnya bisa kita anggap sahabat, hanya saja kita tidak pernah menyadari. Lagi pula, tekanan hidup yang kita alami sekali-sekali tidak akan pernah menghancurkan kita selama kita bergantung dan berharap kepada Tuhan. Daud berkata, kebajikan telah kau lakukan kepada hambamu di masa sulit. Kita akan tetap melihat kebaikan Tuhan. Di masa penuh tekanan, kita justru akan semakin melihat kasih setia Tuhan. Apakah Anda sekarang ini sedang menghadapi tekanan hidup yang berat? Percayalah bahwa Tuhan akan menolong dan memampukan kita untuk melewati semuanya dengan penuh kemenangan. Firman Tuhan katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Filipi 4 ayat 13. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, bahwa segala perkara yang sedang kita hadapi, jika kita bergantung kepada Tuhan, kita akan hidup dalam kemenangan. Kita akan mampu menjalaninya. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara-saudara boleh share di sosial media kamu, Facebook, WhatsApp, Instagram, dan lain sebagainya, sehingga semakin banyak saudara-saudara kita yang mungkin dalam tekanan, mereka tetap percaya kepada Tuhan dan mau bersandar kepadanya. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami bahwa tekanan hidup yang kami alami akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami, sehingga iman kami semakin kuat, sehingga kami semakin percaya akan kuasa mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dalam menjalankan kehidupan kami, mampukan kami untuk melewati hal-hal terberat dalam kehidupan kami. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan, mohon ampun dosa pelanggan kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa dimanapun berada, telah mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jawab doa